Halo, kiper channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat untuk keep ikan cana kesayangan kalian sob. Halo, kembali dengan saya Surya di Kasur Fish Point sob. Gimana tahun baru kalian, awal tahun? Nah, semoga apa yang kalian harapkan dan kalian cita-citakan bisa tercapai kayak gitu sob. Nah, untuk video kali ini seperti thumbnail awal tadi kalian bisa lihat untuk kondisi ikan yang ada di belakang saya ini sob, sangat memprihatinkan sekali kondisinya. Parah, yang di atas tuh juga sama, yaitu untuk cana auranti dan cana marunya itu. Yang kasus yang pertama itu adalah dia drop mental, auranti 2 ekor dan gigit ekor untuk 2 cana auranti dan cana maru yellow sentarum 1 ekor kayak gitu. Nah, kita akan bahas di sini, kita akan diskusi kayak gitu. Nah, kondisi saya kayak gini untuk ikannya. Nah, pendapat kalian tuh seperti apa? Nantinya kalian bisa tulis di kolom komentar agar tidak terjadi lagi dengan ikan kalian atau ikan sayang lainnya di sini. Langsung aja kita mulai dari yang paling atas dulu sob, untuk cana auranti, dan yang tengah ini ada cana asiatica juga. Nah, problem-problem yang terjadi banyak hal, gak selamanya mulus kayak sob. Untuk treatment yang saya lakukan di sini untuk keep ikan cananya di sini nggak semuanya mulus kayak itu. Langsung aja kita update untuk videonya. Nah, ini ya, kita mulai dari cana yang satu ini sob. Untuk cana yang satu ini yang pertama kali yang saya update untuk kasus drop mental. Nah, untuk kasusnya ini terjadi karena ikannya saya kagetin kayak sob, kagetin ikannya, dan secara tidak sengaja untuk ikan ini langsung panik kayak sob. Dia berontak ke sana kemari, nabrakin dirinya ke tank gitu. Makanya untuk settingan tanknya itu saya kasih airnya itu setengah kayak sob. Nah, dia mau flaring untuk ikannya ini, tapi dia nggak aktif sob. Dia lebih sering mojok di atas, diem nggak gerak. Pas kita kasih makan kayak itu, baru dia mau nyamperin kayak itu. Nah, pakannya itu dia nggak mau pakan kering atau pelet kayak itu, dia cuma saya kasih pakan hidup aja untuk kondisi cana aurantinya kayak ini. Nah, untuk bodinya lumayan mulus kayak itu, karena udah lumayan stabil untuk ikannya ini, nggak berontak lagi dia sana kemari. Setelah beberapa bulan kayak ini saya pendekin airnya. Saran dari teman-teman juga ya, waktu saya update video terakhir menaikkannya nih sob, untuk cana aurantinya. Itu tadi menurut saya penyebabnya tuh kayak gimana, drop mental. Kalian bisa lihat dia nggak aktif, dia mau flaring, terus sekarang mulai ke arah sembuh kayak gitu. Gimana pendapat kalian mengenai treatment tuh ikannya nih sob? Karena kaget. Dulu tuh sebelumnya tuh dia aktif sekali sob, mentalnya mangap-mangap gitu, tapi setelah nggak sengaja dikagetin tuh ikannya ini jadinya kayak gini kondisinya tuh. Ya, filter di sini saya pakai biofoam, airnya setengah kayak gitu. Tanknya kotor karena push pakan hidup terus, jadinya cepat sekali kotor kayak gitu sob. Nah, nanti kita bersihkan. Next, ini dia si cana asiatica sob. Kalian lihat kepalanya itu, kayaknya dia main di penindih filternya sob. Karena untuk ikannya dia suka sekali hambur-hamburin pasir kayak gini. Di tank sebelumnya tuh saya pakai dia sistem filter yang kayak gini sob. Dia sering hambur-hamburin pasirnya tuh, jadinya saya tindih pakai batu kayak gitu. Dia kayaknya nyangkut di batunya, terus dia maksa buat keluar kayak gitu, jadinya kepalanya kayak gitu hancur sekali. Saya pindahkan ke tank yang lebih kecil. Untuk obat kemarin saya udah full lakuin sama garam ikan. Nah, pakannya full pakan hidup untuk sekarang sob. Nah, menurut saya kalau luka kayak gini cepet sih dia sembuhnya. Nah, karena asiaticanya, nah kondisinya kayak gitu. Tank hitam, settingannya mentalnya
lumayan. Lumayan emosian untuk ikannya ini. Nah, ini adalah Cana asiatica saya yang pertama di sini. Nah, next lanjut ke sebelah. Nah, dia udah berdiri kayak gitu untuk Cana aurantinya. Ini nggak tahu dia penyebabnya apa. Tiba-tiba aja dia kayak gini sob, mentalnya tuh ngedrop sekali. Padahal settingan tank nggak saya bedain dengan ikan yang lain sob. Untuk penggantian airnya itu juga sama, seminggu sekali saya kuras 30% kayak gitu sob. Nah, untuk minggu keempatnya saya cuci apa namanya, hamburin pasirnya sama ganti airnya tuh full kayak itu. Paling saya sisain segini aja biar kelihatan ikannya aja. Tapi untuk ikan yang satu ini kondisinya tuh kayak gini sekarang, penyebabnya apa entah. Ini terjadi baru sekitar 3 bulanan kayak gini untuk ikannya. Nah, saya lihat untuk aurantinya, mentalnya tuh dia ngedrop sekali. Settingan tanknya juga sama, kalian bisa lihat pasir malang merah, background putih. Sebelumnya tuh lumayan aktif untuk ikannya, tapi kondisinya tuh sekarang tuh kayak gini sob. Dia terus takut sekali kalau udah ada yang mendekat gitu, tapi pas nggak ada orang dia akan kayak gitu, dia akan mojok, nggak gerak sama sekali gitu. Nah, ini kondisi ikannya. Untuk pakannya saya kasih dia full cacing untuk sekarang sob. Gimana pendapat kalian mengenai Cana yang ini sob? Nah, auranti drop mental. Nah, untuk yang bawah ini kosong karena ikannya tuh saya pindahkan ke tank panjang itu sob, bekasnya si Cana asiaticanya yang ini, biar lebih gede, lebih cepat besar. Nah, lanjut kita yang ke ini sob. Nah, yang saya lihat di video awal tadi, ekornya tuh dia hancur sekali. Nah, kalian lihat mentalnya tuh galak sekali untuk ikannya sob. Ekornya tuh hancur sampai dia gigitin ekor sampai muter-muter. Nah, sebelumnya itu ikannya ini sudah sempat sembuh kayak sob. Treatment yang saya lakukan tuh kayak gini. Nah, dia sebelumnya tuh di sini ada 2 Cana auranti yang gigit ekor ya. Yang ini udah mau sembuh, saya pindahkan ke single tank lagi di sini sob. Lagi dia kambuh kayak gini. Nah, kemarin tuh udah mau sembuh untuk ekornya, udah keluar selaputnya lagi, finnya udah apa namanya, tulang ekornya sudah full, udah tumbuh lagi. Setelah saya single tank lagi dia kondisinya kayak gini. Nah, menurut kalian penyebabnya itu apa sih? Nah, apakah dia karena mentalnya ini terlalu agresif kayak gini, terlalu agresif, atau ada sesuatu di ekornya sob? Nah, rencananya besok saya akan lakukan pemotongan untuk ekor-ekor, untuk tulang ekornya sekalian sob, biar tumbuh lebih rapi lagi nanti. Untuk size ikannya ini udah lumayan besar ya, di atas 20 cm kayaknya sob. Ini juga saya keep dari baby juga. Settingan tanknya sampai diacak-acak kayak gini dia kan ya. Warna menurut saya sih udah lumayan kuning dan birunya tuh udah mulai naik, tapi kondisinya tuh kayak gitu. Gimana pendapat kalian mengenai kondisi ikannya ini sob? Hancur sekali. Kalian lihat dia flaring tangan, ngap-ngap sebenarnya, tapi kan entah karena ekornya tuh lagi bermasalah kayak itu, jadinya mentalnya juga terpengaruh. Dia galaknya sama ekornya sendiri gitu. Nah, next ke sebelah. Nah, untuk ikannya ini kasusnya juga sama, dia gigit ekor. Sebelumnya tuh dia parah sama kayak gitu juga, kondisinya ekornya tuh mirip kayak gitu. Nah, setelah saya rasa ikannya ini sembuh, saya pindahkan single tank. Habis itu ikannya yang ini saya pindahkan ke treatment yang sama, karena menurut saya treatment kayak gini lumayan ampuh untuk nyembuhin si Cana aurantinya. Kalian lihat ekornya itu yang hancur tuh udah mulai tumbuh selaput-selaput lagi. Mentalnya galak emang untuk ikannya ini. Saya taruh di settingan tank polos, sekat kayak gitu, saya tembusin ke sebelahnya kayak gitu, biar tujuannya tuh dia berinteraksinya itu dengan ikan yang ada di sebelahnya ini.
Nah, kalau dia menyalurkan amarahnya tuh bisa dengan ikan yang ada di sebelahnya nih, sob. Untuk sistem filternya tuh saya pakai biofoam kayak gini. Settingan tank polos, airnya saya pakai setengah gitu. Nah, apakah ada teman-teman yang sudah berhasil dengan kasus yang sama kayak itu melakukan sistem kayak gini, sob? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk channel Aurantia. Nanti kita update lagi setelah sembuh kayak gini, sob. Untuk ikannya ini saya biarin dulu di sini sampai benar-benar sembuh total untuk ekor, sob. Baru saya pindahkan lagi ke tank yang di sebelahnya ini, sob. Nah, saya taruh di tank di sana. Nanti apakah setelah dipindahkan untuk ikannya ini dia akan balik gigit ekor lagi sama kayak yang ini, atau dia mau sembuh kayak, sob. Mungkin ikannya ini kesepian kali ya, jadinya dia kamu lagi untuk gigit ekornya. Channel Aurantia ini size-nya sama, sob. Ambilnya tuh 2 ekor di seller yang sama dulu. Untuk kedua ikannya ini gedenya sama, size-nya sama, dan penyakitnya pun sama keduanya. Mentalnya lumayan oke, nggak ngedrop mentalnya, tapi minus ekornya. Nah, sedangkan untuk Channa Marunya ini, sob, dia nggak pernah sembuh. Dia permanen gigit ekornya kayak, sob. Dari awal saya coba treatment, dia nggak ada menunjukkan ke arah sembuh kayak, sob. Kalian lihat cabungnya itu tuh full cabungnya, ekornya tuh kayak gitu kondisinya. Dia tumbuhnya tuh nggak rapi, dia mentalnya tuh dia agresif sekali. Dan untuk ikannya ini dulu ikan yang lumayan saya jagokan di sini, sob. Untuk mental, barnya rapi, cabungnya banyak dulu, tapi kondisinya sekarang kayak gini. Kalian lihat dia muter, sob. Nah, kalau Channa Maru menurut saya dia susah kali sembuhnya. Gimana pendapat kalian mengenai ikannya ini, sob? Apakah menurut kalian ikannya ini bisa sembuh? Dia muter. Nah, ada saya pun di depannya tuh dia tetap muter kayak gitu, sob. Menurut kalian penyebab Channa Marunya nih kayak gimana sih? Ekornya tuh sampai tumbuh kayak itu udah nggak bisa dipotong lagi, sob. Kalau dipotong dia akan habis sampai ke pangkal ekornya. Biasanya kalau udah sampai ke pangkal ekornya itu dia bakal nggak akan bisa tumbuh lagi. Nah, kondisinya tetap saya keep di sini. Kasihan sih sebenarnya, lihat tuh kan kayak gini. Nah, Channa Aurantia 2 ekor, Setika 1, Channa Maru 1, gigit ekornya, drop mentalnya ada 2 kayak gitu. Nah, itu sob, untuk kondisi Channa saya yang ada di belakang ini, sob. Ini untuk kayak rumah sakit kayak itu, tank-tank buat treatment atau pengobatan aja, karantina. Padahal ikannya itu menurut saya sih udah lumayan bagus, tapi kondisinya kayak gitu. Tetap saya masih berusaha untuk sembuhkan untuk ikannya, sob. Semoga bisa sembuh kayak gitu untuk ikannya. Nah, terus sedangkan untuk yang bawah ini adalah Channa Maru, sob. Nah, Channa Maru ya lumayan sehat, normal, masih progres bunga, ada 3 ekor, masih cabung-cabung tipis. Nanti kita update untuk ketiga ikan, sob. Nah, gimana pendapat kalian, sob, mengenai kondisi ikannya tadi? Menurut kalian tuh penyebab utamanya tuh apa sih untuk kedua kasusnya ini, gigit ekor sama drop mental? Nah, kalau kalian punya pengalaman yang sama, kalian bisa sharing di sini, kita diskusi. Kalau ada teman-teman yang lain juga mengalami kasus yang sama, biar bisa membaca atau melihat komentar kalian. Nah, siapa tahu bisa membantu kayak, sob. Nah, untuk treatment yang saya lakukan yang menurut saya lumayan ke arah positif tuh yang kayak gini, sob. Disekat kayak gini untuk ikannya, karena Aurantia ini udah nggak gigit ekor lagi, tapi untuk si Marunya itu nggak bisa kayaknya untuk treatment kayak gini, sob. Untuk ini selaput ekor itu udah mulai tumbuh lagi tulang ekornya. Sedangkan untuk yang ini tadi nggak kelihatan dia ikannya karena lampu, guys, sorry. Nah,
Sedangkan untuk kasusnya ini dia menggunakan treatment sekat kayak itu udah sembuh kemarin sob. Setelah beberapa waktu saya rasa dia nggak akan kambuh lagi kayak gitu, saya pindahkan dia ke single tank kayak gini, jadinya ternyata dia kambuh lagi kayak gitu untuk gigit ekornya. Ya mungkin ikan itu kesepian ya, perlu di tank kayaknya. Nah, menurut saya sih untuk treatment auranti itu di sini di tempat saya tuh kurang cocok di suhunya kayak gitu. Suhunya tuh kurang cocok di sini tuh nggak terlalu dingin nih kayak gitu. Dia lumayan hangat untuk suhunya. Mungkin kalau teman-teman yang di daerah tepatnya tinggi atau daerah gunung, mungkin cana aurantinya pasti mantap-mantap kayak gitu. Nah, untuk pakan semua full pakan hidup sob, jangkrik. Yang paling sering itu cacing merah 2 kali sehari untuk pakan mereka yang ada di belakang saya ini sob. Kondisinya seperti itu sangat memprihatinkan. Mungkin sekian untuk video kali ini sob. Nah, kalau sekali lagi kalau ada saran dari kalian atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar sob. Nah, nggak selamanya berjalan mulus. Treatment saya di sini sob, karena masih belajar juga, terus belajar kayak gitu. Nah, ternyata kasus kayak gini tuh sulit sekali untuk sembuhinnya sob. Semoga nggak terjadi kepada kalian di rumah kayak gitu. Nah, harapannya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini sob. Nah, oh ya, sebelum saya tutup, sekali lagi saya berterima kasih sekali sama teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya sob, sudah meninggalkan komentar, saran, dan sudah subscribe. Thank you sekali. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih menghibur, bisa lebih menambah wawasan mungkin dan sebagai tempat diskusi bagi kita penghobi cana. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.